Bu Mama, program apa yang sekarang ini dijalankan? Yang pertama itu tadi, karena saya berasal dari rumah ya, saya pikir kalau pulau sangat kecil itu kan diubah oleh perilaku orang di penghuninya, dan kemudian orang-orang penghuni itu ada di dalam rumah. Makanya yang saya bilang tadi, sasaran saya adalah perempuan, ibu-ibu, dan anak-anaknya. Apa yang Anda lakukan? Ke mereka. Iya. Jadi saya mula-mula datang dari rumah ke rumah gitu, menawarkan kita pilah sampah dulu deh gitu ya, kita pilah sampah dulu. Terus kemudian rata-rata nggak mau sih. Iya, untuk apa dipilah-pilah? Iya, mereka bilang untuk apa gitu, emang laku gitu, segala macam lah gitu. Iya, biasalah gitu. Ya akhirnya saya mulai dari 1-2 orang, karena alhamdulillah saya kan di rumah juga ngajar ngaji kan. Jadi anak-anak pengajian itulah yang kemudian saya mobilisasi untuk milah sampah dari rumah, dari dapurnya. Diprotes sih sama orang tuanya. Ada yang datang ke pengajian terus bilang, ini anak saya mau dijadiin pemulung apa gitu. Kalau ibu maunya diupah, dibayar pengajiannya, ya kita bayar duit aja, jangan anak dia suruh bikin ngumpulin sampah. Oke, ya, itu cara berpikir warga masyarakat waktu itu ya, orang tua ya. Anaknya kok disuruh memilah-milah sampah. Oke, terus bagaimana Anda menjelaskannya? Ya, saya bilang saya enggak butuh bayaran, memang enggak pernah dibayar gitu, yang urusannya sama pengajian itu. Karena saya pikir gaji saya cukup lah di sekolah. Ya. Nah, yang mau kita lakukan sebetulnya adalah mau membuat anak-anak ini punya tanggung jawab gitu, menyadari tanggung jawab bahwa sampah itu dari kita loh gitu. Oke, terus? Ya, setelah itu baru kemudian setelah lihat memang ada penolakan dari beberapa emak-emak gitu ya. Saya pikir memang harus harus diedukasi juga emak-emaknya. Nah, saya mulai juga masuk ke majelis taklim gitu, Mas Andi. Di sana saya ngomong tentang pentingnya hal-hal yang seperti itu. Kemudian juga datang door to door dari rumah ke rumah, nanya sih itu, meskipun saya tahu persis karena saya lahir di sana gitu, ada di sana. Saya tanya problem apa yang mereka hadapi gitu, problem lingkungan apa yang mereka hadapi. Mereka cerita, iya nih Bu, ada urusan persoalan sampah, nggak bisa selesai, kemudian pangan yang susah, air yang kalau musim kemarau panjang jadi asin. Cerita mereka tentang masalah-masalah lingkungan. Terus begitu saya bilang, oke, prioritasnya terus apa? Sampah. Oh, kalau gitu kita bisa bergerak. Nah, baru kita mulai. Dan dilalahnya memang pas kita mulai itu, momentumnya itu di 2015. Pas di 2015 itu, karena di Pulau Pramuka, tempat saya tinggal, itu hampir seluruh perangkat RT RW adalah perempuan. Nah, dari sana baru, dari RT RW perempuan itu saya minta setiap Sabtu misalnya kita bertemu bersama-sama untuk belajar tentang lingkungan. Kalau persoalannya sampah, apa yang bisa kita lakukan? Yang paling sederhana apa sih? Ya bikin lubang resapan biopori. Itu bisa kita buatin di depan rumah mereka bisa dari dapurnya bisa langsung masukin sampah organiknya. Kan selesai sebenarnya kan, artinya sampah kita tidak harus kemana-mana. Bahkan sampai ke Bantar Gebang misalnya kayak gitu. Jadi itu yang kita lakukan. Terus kemudian kita mencoba menjawab apa yang mereka keluhkan sih sebetulnya di door to door saya waktu itu gitu ya. Misalnya soal pangan, ya udah kita coba menanam aja dari hasil kompos biopori yang dihasilkan kayak gitu. Menanam apa? Apa aja yang bisa tumbuh, Mas? Pulau itu kan tidak luas dan tidak subur. Iya benar. Nah justru di situ masalahnya. Kan artinya kita butuh media tanam kan, dan kompos bisa menjawab itu. Oke. Nah, sisanya ya kayak plastik segala macam yang bisa kita daur ulang, ya kita lakukan daur ulang. Jadi itu. Kemudian apakah daur ulangnya laku? Enggak juga. Oke, terus siapa? Enggak juga, enggak laku juga. Akhirnya kan saya ketemu dengan beberapa aktivis satwa, misalnya Jan ya, yang di Pulau Kotok tuh yang menyelamatkan elang gitu. Mereka juga ternyata punya keluhan yang sama, bahwa sampah plastik di laut punya problem juga gitu di elang mereka yang mereka rilis. Jadi ada beberapa kasus elang mereka harus mati karena memang salah makan sampah di laut. Akhirnya kita bersepakat, ayo dah kita bikin gerakan bareng-bareng gitu kan, sampai punya tagline laut bukan tempat sampah kayak gitu. Terus kita lakukan itu dan saya minta komitmennya gitu. Ini ibu-ibu udah saya minta untuk bikin kreasi daur ulang, dan memang ya enggak bagus-bagus amat gitu. Tapi minta tolong dibeli dulu deh. Memberikan semangat, suntikan semangat ya. Sambil kita ajarin mereka kualitasnya. Terus program apa lainnya yang Anda lakukan? Ya yang kedua, mangrove kita terusin kan, setelah hancur di 2007-2008 kita mulai recovery lagi. Alhamdulillah kalau misalnya teman-teman nanti datang ke Pulau Pramuka, mangrove yang sekarang
tumbuh itu hasil recovery 2008 rata-rata. Jadi saya dengar ada wisata alam di situ ya, Iya, dengan mangrove ini ya. Iya. Nah karena kan gini, menanam mangrove di pulau itu kan tidak gampang ya, mahal. Jadi kita menanam mangrove biasanya dengan metode rumpun berjarak, Mas Andi. Jadi satu rumpun itu kita tanam 550 batang. Sebab kalau dia sendiri-sendiri itu hanyut di bawah ombak. Belum lagi kalau tadi ada limpasan sampah dari darat gitu ya. Nah, 550 batang ini belum tentu tumbuh semua gitu. Dan dia bisa stabil setelah 4 tahun. Kita mikir gimana caranya menanam mangrove sambil kita recovery mangrove-nya tapi dengan harga yang murah. Nah, ada tren kunjungan wisata kan ke pulau-pulau pemukiman di Kepulauan Seribu. Nah, saya pikir kenapa pembelinya udah ada gitu ya. Tinggal kita bikin atraksinya aja dan itu bisa jadi murah gitu. Jadi tidak harus menunggu pemerintah bikin program besar, tapi kita terus bisa menanam terus menerus karena kan kunjungan akan terus datang. Kalau saya ke sana, menurut Bu Mama menyenangkan nggak itu? Seharusnya menyenangkan, Mas. Karena biasanya kita akan bawa pengunjung itu aksi bersih pantai dulu untuk melihat perbuatan orang-orang di daratan. Karena kita bisa membedakan mana sampah yang kita produksi sendiri dan sampah orang-orang daratan yang sampai ke kita. Termasuk saya ini ya, produsen sampah ya. Gitu. Baik, jadi ini memang ini yang dinamakan EduTrip itu ya? Iya, EduTrip. Jadi sambil berwisata, sambil diedukasi mengenai lingkungan itu. Bener. Nah, area mangrove sekarang udah berapa banyak, berapa luas? Udah banyak banget. Kalau di Pulau Pramuka hampir penuh. Sekarang kita coba memang fokusnya kalau yang di tempat kami itu ada di 3 pulau. Di Pulau Pramuka sendiri, itu kemudian di Pulau Panggang, pulau terpadat kita baru menanam, kalau yang Pulau Pramuka lebih di atas 2 juta lah. Kalau yang di Pulau Panggang itu masih sekitar 400 sama 500 ribu batang. Kemudian ada satu lagi di Pulau Sebedangnya, Pulau Karya namanya, itu pulau pemakaman. Kuburan lah ya? Kuburan. Nah, sampai hari ini sedimennya itu udah sampai 6 meter lebih. Jadi pulaunya melebar lagi. Melebar. Nah, belakangan kan Anda membentuk komunitas rumah literasi hijau. Iya. Apa ini? Itu tadi berangkat dari rumah. Gitu. Kita semangatnya pengennya berangkat dari rumah untuk meliterasi lingkungan dari rumah. Jadi memang kita pengen nguatin. Kalau dulu kan komunitas gitu ya. Kalau dulu komunitas, saya itu dibantu sama anak-anak muda yang PKM ke sana, Mas Andi. Nah, biasanya kalau datang ke saya bilang gitu, setelah selesai PKM 1 bulan, saya bilang, ini PR-nya belum selesai loh. Nah, akhirnya mereka datang lagi, kita bikin itu akhirnya. Lembaga itu untuk terus mengedukasi masyarakat dan masyarakat kemudian mengedukasi masyarakat sekitarnya lagi gitu. Jadi saya dengar juga bahwa plastik-plastik itu sekarang diubah jadi bahan bakar ya. Terus kemudian ada wisata mangrove tadi dan mulai muncul homestay, betul itu? Benar. Jadi artinya masyarakat mendapatkan income tambahan ya. Perekonomian sana tumbuh dan berkembang. Berarti kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan karena kemudian ada dampak ekonominya itu sudah makin hari makin mulai tumbuh. Baik. Nah, perubahan apa yang terjadi yang kita bisa rasakan atau Anda bisa rasakan atau lihat di masyarakat kepulauan dengan adanya berbagai program lingkungan ini? Kalau saya disuruh lihat Pulau Pramuka sekarang, pasti saya bilang lebih bersih. Pantainya lebih bersih dibanding beberapa tahun yang lalu ya. Memang kita punya komitmen. Kita punya tagline Pulauku Nol Sampah. Pulauku Nol Sampah. Saya dengar dengan semua yang Anda lakukan, banyak juga penghargaan yang didapat ya, baik buat Bu Mama maupun bagi masyarakat di sana. Jadi penghargaan apa yang menurut Anda cukup penting dan memberikan dorongan semangat bagi warga masyarakat di sana? Kalau saya sih, tahun 2018 itu Pulau Pramuka itu dapat anugerah Kampung Iklim dari Kementerian Lingkungan Hidup Nasional Utama gitu. Jadi dapat trofi. Nah, kita sedang berikhtiar menuju lestari, Mas Andi gitu. Menuju lestari ini kan kita harus nularin apa yang kita lakukan di Pulau Pramuka ke pulau-pulau lain minimal 10 gitu. Nah, kalau 10 kan sebetulnya kelar gitu karena pulau pemukiman di Kepulauan Seribu kan cuma 11 gitu kan. Sudah menuju ke sana sebenarnya. Sudah menuju ke sana. Itu yang paling kalau menurut saya yang paling apresiatif karena apa? Karena itu kaitannya sama kerja yang dilakukan oleh warga gitu ya, oleh warga. Kalau yang pribadi ya yang Kalpataru 2017 itu yang untuk pengabdi lingkungan dari
presiden 2017 itu. Nah, kalau boleh tahu di akhir perbincangan kita ini apa harapan dan imbauan Anda? Yang kita alamin lah ya, bahwa apa yang terjadi di daratan itu efeknya ke kita gitu. Jadi efek terbesarnya sebetulnya di orang-orang di kepulauan. Pemanasan global yang akan tenggelam kita dulu gitu kan. Makin dipanasin gitu kan, kita yang makin berasa. Oleh karena itu ya penting gitu teman-teman di darat itu di hulu di daratan besar gitu seperti Pulau Jawa itu ya untuk bareng-bareng deh gitu ya, bareng-bareng kita lakukan hal-hal yang bisa kita lakukan gitu, karena bumi kan tidak dipisah-pisahin Mas Andi gitu kan, kita bareng-bareng dalam satu planet yang sama ya, tidak bisa satu orang atau satu pihak atau satu tempat yang melakukan itu, karena semua yang kita lakukan di bumi manapun, di sudut manapun tetap imbasnya akan berputar-putar di situ. Baik, Bu Mama, terima kasih banyak kehadirannya di sini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.